Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haning Siska dengan NIM HAN 0521063 dari kelas B, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, serta urgensi baik dan benar bahasa Indonesia. Sebelumnya, mari kita saksikan penyampaian dari Bapak Dr. Mahdi M. Hum tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Dan kalau tadi saya katakan memahami sejarah bahasa Indonesia penting. Mengapa? Kita perlu tahu sejarah bahasa Indonesia, bagaimana diperjuangkan sejak era nenek moyang kita dulu, lalu zaman prasejarah, kemudian zaman sejarah, sampai sekarang zaman reformasi dan juga di abad 21. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah bahasa yang senantiasa berkembang sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sekarang sudah 2020, sudah berapa tahun sekarang? Sudah dari 20 sampai sekarang sudah hampir 90 tahun. Dan ini menjadi bagian penting yang harus kita realisasikan, integrasikan untuk bisa menjadi salah satu bagian tatanan untuk mengembangkan bahasa Indonesia di level internasional. Dan itu harus dimulai dari kita, belajar dan membelajarkan diri terhadap bahasa Indonesia penting untuk kita lihat. Jadi mempelajari sejarah berarti akan memahami. Untuk apa? Tujuannya mempelajari sejarah bahasa Indonesia, tujuannya adalah membangkitkan rasa nasionalisme, membangkitkan rasa memiliki, mengetahui sejarah asal muasal dari bahasa Indonesia. Dan disitulah kita akhirnya akan lebih mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah bahasa Indonesia, tentu tidak akan lepas dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selalu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga komponen-komponen yang kita perhatikan akan memberikan dampak nyata terhadap apa yang sebenarnya menjadi komponen penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita sudah memahami sejarahnya, tentu kita akan memahami fungsinya. Fungsi berbahasa adalah sebagai alat komunikasi. Belajar bahasa tujuannya adalah berkomunikasi, lisan dan tulis. Kalau kita belajar bahasa lisan, tentu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain dengan bahasa yang santun. Dengan bahasa yang santun kita akan bisa menghargai orang lain. Dengan bahasa yang santun kita akan bisa memanusiakan orang lain. Maka belajar bahasa Indonesia berarti kita akan belajar memanusiakan orang lain, belajar menghargai orang lain, belajar menghormati orang lain, dan belajar menyampaikan tujuan dan maksud dan tujuan baik yang tersirat maupun tersurat secara lugas kepada orang lain dengan santun. Sekali lagi, berbahasa yang baik dan benar serta santun ini akan menjadikan diri kita dihargai orang lain, dan kita pun akan selalu berusaha menghargai orang lain. Fungsi bahasa akan bisa melihat dari sisi konteks dan konteks, dari konteks sosialnya, konteks pendidikannya, konteks agamanya, konteks penuturnya, konteks lawan tuturnya, konteks tujuan tuturannya, sehingga itu akan memberikan kontribusi yang baik ketika kita berkomunikasi dengan baik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jadi sebenarnya kalau kita sudah paham sejarah bahasa Indonesia, akan mengantarkan kita untuk lebih mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia dalam segala situasi di NKRI ini. Yang kedua, memahami fungsi bahasa. Belajar bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi untuk bisa berbahasa yang baik dan benar serta santun. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia harus kita ketahui. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bisa menyatukan seluruh elemen penduduk masyarakat di Indonesia di 34 provinsi yang memiliki ribuan bahasa daerah, maka disatukan dengan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi alat komunikasi di lembaga pendidikan, di lembaga pemerintahan, di lembaga negara, dan peraturan-peraturan pemerintah. Jadi, kalau kita pahami tiga hal, memahami sejarah bahasa Indonesia, memahami fungsi bahasa Indonesia, dan memahami kedudukan bahasa Indonesia, maka disitulah rasa cinta dan bangga kita terhadap bahasa Indonesia akan tumbuh, bangkit, dan akhirnya kita semakin mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Dengan semangat inilah kita akan tumbuh kembangkan bagaimana belajar bahasa Indonesia, dan kita bisa membelajarkan bahasa Indonesia kepada keluarga, adik-adik, sanak famili, andai tolan, seluruh masyarakat Indonesia. Baik itu yang melakukan proses pembelajaran di SD, di TK, di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan akhirnya kita semua akan mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta santun dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda.
Nah, teman-teman, itu tadi pengantar dari Bapak Romadi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Awal mulanya bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang kemudian tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara melakukan rapat atau mengadakan perkumpulan dan berikrar. Yang pertama, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada pernyataan ketiga, unsur tersebut merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia telah mencapai titik perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional serta bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam keputusan Seminar Politik Nasional dinyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang berfungsi sebagai yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbeda budaya, sosial maupun bahasanya, yang keempat sebagai penghubung antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, sebagai bahasa resmi negara, yang kedua bahasa resmi sebagai pengantar di lembaga pendidikan, yang ketiga bahasa resmi di pemerintahan serta perhubungan, yang keempat sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Di samping itu, bahasa Indonesia bertambah fungsi menjadi bahasa media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Media massa menjadi tumpuan kita dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya pada situasi santai seperti di warung, pasar, lapangan sepak bola, biasanya digunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada patokan atau kaidah. Sedangkan pada situasi formal seperti saat kuliah, seminar maupun pidato, ini hendaklah menggunakan bahasa yang resmi serta formal yang memperhatikan norma kaidah bahasa yang berlaku. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia meliputi ejaan, kaidah pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan penataan penalaran. Sekarang ini kedudukan bahasa Indonesia mulai tergeser oleh keberadaan bahasa asing. Nah, sebagai warga negara Indonesia tentunya kita tidak ingin bahwa bahasa Indonesia terancam punah dan malah diakui oleh negara lain. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul maupun bahasa asing, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan agar bahasa Indonesia tetap menjadi jati diri bangsa. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, perlu penanaman kecintaan dan pemahaman dalam diri terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, perlu adanya tindakan dari semua pihak untuk peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat terutama kepada generasi penerus bangsa bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional perlu diutamakan penggunaannya. Yang keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang keenam, itu berupaya membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, dengan bahasa Indonesia pula kita bisa terhubung dengan seseorang yang berbeda budaya dan daerah dengan kita. Sehingga dengan adanya pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa Indonesia agar tidak terasingkan dari negeri kita sendiri. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia? Utamakan bahasa Indonesia, budayakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Indonesia. Demikian sedikit penyampaian dari saya mengenai sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia serta urgensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.